Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahil malikil qudusis salam. Bismillahil azizil hakim. Wassalatu wassalam ala sayyidina wa nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Fa inna insyaallah ab'asu li kitab Syekh Abdul Qadir Jailani Jala'ul Qatir wa nafa'na bihi wa ulumihi biddarain, amin ya rabbal alamin. Mudah-mudahan melalui saluran Syekh Abdul Qadir Al-Jailani keberkahan, rahmat dan kasih sayang Allah tercurah kepada kita sekalian. Semoga kita diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dan dimasukkan kita menjadi golongan orang-orang yang bersama baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dunia maupun di yaumil qiyamah dan di yaumul jazaa kelak, amin ya rabbal alamin. Minggu kemarin Syekh Abdul Qadir Al-Jailani, ringkasan minggu kemarin dalam kitab beliau Jala'ul Qatir, mengingatkan tentang apa sesungguhnya hakikat daripada orang alim itu, yaitu bisa mandiri, bola matanya, kaki yang digerakkannya tidak pada yang lain kecuali hanya untuk Allah Subhanahu wa ta'ala. Demikian pula orang-orang yang mukmin yang mengikuti orang-orang alim, hatinya tegak lurus hanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Wala yukabbir fi aini sirrihi ghairi maula. Tidak ada sir hatinya kecuali hanya kepada Tuhannya, Allah Subhanahu wa ta'ala. Ji'akul munafik min lisanihi wa ra'sihi. Teriakan hati seorang munafik ialah tergambar pada min lisanihi, pada lisannya, wa ra'sihi, dan kepala pikirannya, akal-akalnya saja. Tetapi waji'akus shadiq, orang-orang yang sudah lurus di sisi Allah, yang diterima Allah dan Rasulnya, maka teriakan di jiwanya tergambar pada min qalbihi wasirrihi, daripada hati dan sirnya. Tergambarlah di situ makna, atau dalam Fathur Rabbani tadi, kalimat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Tidak ada lagi keburukan yang dilihatnya kecuali hanya kebaikan. Qalbuhu ala babi rabbih, hatinya selalu berada di pintu Tuhannya. Subhanallah, hatinya berada di pintu Tuhannya. Bagaimana maksudnya itu? Orang yang maksudnya berada di pintu, kalau biasa kita pasti menunggu. Apa yang ditunggunya? Pasti tuan rumahnya, ya kan? Ketika orang itu disebut sebagai orang yang berada di pintu Tuhannya, berarti orang itu selalu berharap, menyambut, mendengarkan apa saja bila Tuhannya menyampaikan sesuatu kepadanya. Berarti dia adalah tamu-tamu Allah Subhanahu wa ta'ala yang menunggu di pintu Allah Subhanahu wa ta'ala. Wasirrihi, adapun sirnya, dakilun alaihi, sirnya sudah masuk kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini perlu digambarkan. Minggu kemarin lihat dalam slide di atas. Nah, coba lihat di kolbunnya
Sudah mau. Nah, di kolbunnya Tuhannya di sini adalah Allah. Di sirnya dakil, sudah masuk kepada hu atau huyah atau hawiyah. Huyah atau hawiyah. Ini penting sekali karena pembelajaran yang tertinggi daripada makna zikir itu nanti adalah hu ini, start awal dan start masuknya, dakil. Orang yang sudah bisa menimbulkan ingat kepada Allah pada sir ini relung yang paling dalam daripada hati, itu berarti orang itu sudah dakil. Dakil adalah orang yang memasuki. Apa yang dimasukinya? Yang dimasukinya adalah uluhiyah, ketuhanan. Jadi orang yang sudah masuk ke bahtera Allah Subhanahu wa ta'ala, orang yang sudah memasuki lautan rahasia Allah Subhanahu wa ta'ala. Kebanyakan manusia itu berzikir itu sampai di sini saja, di lisan saja. La ilaha illallah, la ilaha illallah. Bahkan sambil la ilaha illallah, matanya kemana? Oh Johan, kemana? Nah, melihat Juleha. Nah, ya kah? Hanya lisan. Ucapannya di mulutnya la ilallah, pikirannya kemana? Kesana kemari. Pikirannya hal yang sifatnya tidak baik, pikirannya sana kemari. Benci kepada si A, la ilaha illallah, tapi benci kepada si A. Menyalahkan orang, mengatakan orang bid'ah misalnya. Meskipun mulutnya mengucap la ilaha. Padahal orang mukmin itu satu bangunan, kata Nabi. Bunyan, kal bunyan, seperti sebuah bangunan. Jadi kalau Anda mengkritik, mencela orang muslim, berarti sama Anda mengkritik diri sendiri. Sama dengan meruntuhkan rumah Anda sendiri. Kal bunyan, seperti sebuah bangunan. Kalau bisa hatinya Allah qalbun dah nih, ya kah? Tapi kan Allah ini kan hanya lafaz, belum kan makna. Allah artinya hanyalah lafaz. Saya mengajarkan tidak hanya sekedar lafaz, seharusnya harus Allah ini bil makna. Nah, bil makna. Apa bil makna itu artinya? Bil makna. Bil makna ini artinya memiliki makna. Di antara makna itu minimal Ar-Rahman, Ar-Rahim, Asma Allah, Al-Malikah, Al-Kuduskah, As-Salamkah. Kemarin sudah kan Al-Malik, sudah di 4 anasir. Harusnya kalau bagus lagi sifat Allah kah, Qadimkah yang diposisikan, memposisikan Qadim dan kayak apa, memahami Qadim, mengenal. Kalau sudah Qadim, kalau tidak bisa Qadim, Kudrat, Iradat, sifat 20 hafal, itu yang diingat. Itu di hati, di kolbun. Nah, kemudian masuk lagi ke dakil. Orang yang dakil, orang yang masuk kepada huwiyah. Tidak ada yang ada kecuali hanya kebesaran dan keindahan Allah. Jangan melihat baik dan buruk lagi di situ. Baik dan buruk itu di bawah sudah. Baik dan buruk itu kan pandangan kita saja kan. Coba, baik dan buruk itu pandangan mata kita kan. Ya lah. Ada baik, ada buruk ya lah. Kadang baik dan buruk ini kan relatif aja nih. Ada baik dan ini relatif aja. Relatif tuh maksudnya bisa memungkinkan aja kadang-kadang. Pertama, baik yang pasti menurut syariat dulu ya kelak. Selesai, sudah itu udah usah dibicarakan. Sekarang baik dalam kehidupan hari-hari. Ada ayam. Ayam tuh pian pandang baik kah tidak kah? Baik. Kenapa? Karena sering pian makan ayam. Yalah.
Tapi ada musang tuh baik kah, buruk kah? Akhirnya macam-macam, kebanyakan manusia berkata buruk. Iya kah? Ada calon presiden, pasti ada mengatakan baik, ada mengatakan buruk. Iyalah, siapa aja tuh akhirnya calon menteri, calon siapa saja, pokoknya namanya calon, termasuk manusia calon mati. Ya lah, baik dan tinggalkan itu lain urusan lagi. Masuk kita kepada yang disebut dengan hu ini apa? Hu atau ha ini apa? Semua kehidupan ini tidak ada. Yang ada hanyalah bayang-bayang Allah, bayang-bayang kebesaran dan keindahan Allah. Jadi kita ini bayang-bayang aja lagi ada. Bayang-bayang artinya jelmaan aja. Kita ini model tidak benar nih, kayak benar dan benar. Nah, kayak itu bahasanya bayang-bayang, atau bahasa lain menggambarkan tentang kebesaran dan keindahan Allah. Jika tidak sesuai dengan akal pikiran kita, stop, kita kembali akan keindahan dan kebesaran Allah. Nah, itu namanya meninggalkan, naik ke posisi alam uluhiyah tadi. Nah nih, dakil yaitu uluhiyah. Kalau pian berada di luar ini, di luar uluhiyah ini, pian akan bertemu dengan baik dan buruk. Ada syarun, nah ada sarun, ada khairun. Nah, ada kan nama khairun sini? Ada ya kalau sarun nggak ada lah. Nggak ada lah. Nah, khair itu artinya baik. Kalau pian di luar uluhiyah ini, di luar uluhiyah belum dakil, belum masuk, pian pasti bertemu dengan baik dan buruk, cantik dan tidak cantik, tampan dan tidak tampan, pintar dan bodoh. Pasti pian bertemu itu. Tapi bila pian dakil, masuk ke uluhiyah, fisirrihi, dalam rahasia Allah, yang pian lihat hanyalah dua saja lagi. Dua saja, jalal dan jamal. Jalalun, jamalun. Nah, jalal dan jamal. Ya kah? Masya Allah, alhamdulillah. Masuk dah. Kalau Fathur Rabbani itu wali autad lah. Nah, di aulia autad namanya. La yazalu yashraku alal babi hatta yadkhulad dari. Senantiasalah teriakan hatinya, berarti zikirnya ataupun ucapannya ataupun apa yang terkeluar dari hati dan sirnya, dia berada di pintu Tuhannya hatta yadkhulad dar, sampai dia masuk ke rumah Allah Subhanahu wa taala. Maksudnya adalah tadi kalau di Fathur Rabbani, pohon keberkahan la ilaha illallah subhanallah. Ya lah, masuk lah, bisa ya kalau lah. Nah, kalau tidak bisa juga ulun guru sibuk hari-hari ulun, pekerjaan ulun dari pagi sampai sore, kadang ngurusi anak lagi. Istri ulun kayak kadang-kadang tidak mengerti, jadi ulun bantu. Jadi ulun seharian sampai malam full ulun. Mau tidur barang la ilaha illallah, masuk akan nih tiga tadi tuh, lisan, kolbun dan sir. Kawalah masuk tiga tuh lah, lisan, kolbun dan sir. Yang ianya sirnya dakil sudah. Nah, itu bedanya orang awam dengan kawas. Yalah. Kalau orang awam tidak tahu dia. Orang awam yang tadi itu la ilaha illallah, matanya kemana tadi? Nah, sana kemari lah. Matanya, pikirannya ke sana kemari. Makanya mereka tidak khusyuk. Anta kadzab, engkau adalah pendusta, ujar Syekh. Wallah, demi Allah, fi jami ahwalika, bahkan di seluruh hidupmu. Kenapa jadi pendusta?
ma ta'rifu tariq ila babillah. Apa sih sebenarnya makna mengenal Allah itu, mengenal jalan Allah itu? Kaifata dulu alaihi, bagaimana bisa engkau menunjukkannya? Anta a'ma kaifa naqudu ghairika, bagaimana mungkin engkau menunjukkan engkau sendiri adalah buta untuk dirimu sendiri buta? Bagaimana bisa kamu bisa menuntun orang lain atau menuntun dirimu sendiri, karena kamu sendiri masih buta? Kamu itu pendusta. Tidak ada yang sia-sia yang diciptakan Allah pada dirimu itu. Rabbana ma khalaqta hadza batila. Seharusnya matamu berzikir kepada Allah, seharusnya penciumanmu berzikir kepada Allah, seharusnya pendengaranmu berzikir kepada Allah, seharusnya hatimu ingat selalu kepada Allah, seharusnya sirmu juga berfungsi ingat kepada Allah, masuk di bahtera Allah. Seharusnya kakimu kemana berjalan bermakna la ilaha illallah. Seharusnya hidupmu, seluruh hidupmu, hayatmu, setiap detik dan saat bermakna la ilaha illallah. Nyatanya kamu tidak mengerti itu. Kadzab, kamu itu adalah pendusta, kamu masih buta. Qad a'maka hawaka, sungguh butalah engkau karena hawaka, karena nafsumu sebenarnya. Wa taba'aka, karena tabiatmu. Muta'abatu kali nafsika, engkau masih mengikuti hawa nafsumu dan tabiatmu. Nah, jadi yang menjadikan manusia terhijab dengan Tuhannya, tidak bisa menjadikan seluruh dirinya ini bermakna la ilaha illallah, atau tidak bisa memfungsikan semua hayat hidupnya ini, hari-harinya ini bermakna la ilaha illallah, atau berzikir bermakna kepada la ilaha illallah. Karena apa? Karena hanya persoalan nafsu kamu, hawa nafsu yang ada diri kamu dan tabiat-tabiat kamu. Apa buktinya? Ayo, gara-gara hawa nafsu di pasar ada orang menakar timbangan, apa namanya, menipu timbangan, melakukan memberat-beratkan timbangan yang tidak timbangan. Ada dulu kisah Paloi berjualan ayam, tapi pakai kiloan ayam nih, berkilo. Sekilo berapa ini ayam? Ada kanang biasa ke pasar ayam. Kilo berapa? 30.000. Nah, 30.000. Rupanya pas waktu itu kehabisan Paloi ini ayam. Sisa ada ayam lah, dan sisa-sisa ayam lah ditimbang Paloi, isinya 25 kilo aja lagi, 1 kilo kurang. Jadi jar pas Acil datang nih, jar Acil kawakah beli ayam 1 kilo, timbang Paloi sisa ayam nih. Pas saya cilejar ditindih Paloi, dipakai tangannya nih di apanya nih, ditekannya ada lah. Biasa kan kayak itu lah. Kayak kalau beli bensin biasanya dimasukkan apa nih? Tangan di mana? Di jari literan tuh kan. Nah, 1 liter ya lah. Nah, dulu lah. Kalau sekarang udah ada lagi begitu. Ini kisah Paloi aja, lain kisah orang lain. Ini kisah Paloi. Ya lah. Padahal berapa ada harga 30.000 lah kalau sekilo, kalau kurang dari sekilo kan mungkin harganya 20.000 kan orang. Rupanya Acil ini paham juga sih Din. Ibu-ibu ini kan tiap hari ke pasar, udah bisa dimain-mainkan juga, tahu. Makanya jadi jar Mbah, nih sekilo ada Jadi jar Acil nih sekilo man jar. Nggih sekilo jar Paloi tadi itu kan 1 kilo tuh. Lebih sekilo bisa lah lagi. Kawan juga coba loh. Tinggal menekan aja kan lagi. Jadi jar kita Acil nih itu mah bagus banget sih Din. Keluarkan sih Din 30.000. 30.000 berapa tambahannya jar? 5.000 aja Pak loh, 35.000. Adakah lagi tambahannya jar Acil tuh? Lawan titikenannya jelek, lawan titikenannya mana aja? Tahu lah pian titikenan tuh. Nah, dengan tekanannya sekali lagi
ulun tukari jacil itu, ulun beli jacil itu. Nah, berdusta yalah. Kajab. Di rumahmu engkau mengucap la ilaha illallah, tapi ketika di pasar engkau tidak lagi mengucap la ilaha illallah, bahkan engkau balik jadi aloh ita yalah, kada lagi la ilaha illallah yalah. Subhanallah. Nah, ini bahayalah. Hati-hati paman-paman lah. Nah, yang berdagang-berdagang, engkau mengikuti hawa nafsu, karena hawa nafsunya apa? Hawa nafsunya ingin dapat uang. Uang nah kayak apa? Dapatnya uang ini apa ada? Hah? Anak berapa janda mencari? Nah, ya lah, dapat gara-gara uang. Kacau nih, ya lah. Nah, itu. Jadi beruntung aja kalau kita tidak banyak punya uang nih. Alhamdulillah, santai aja, tenang aja. Berarti kita diselamatkan Allah Subhanahu wa ta'ala lah. Nah, jangan memohon rezeki aja dengan Allah, tapi tidak meminta perlindungan kepada Allah dari fitnah rezeki itu kepada kita. Subhanallah. Nah, ini berarti la ilaha illallahnya tidak ada. Engkau masih mengikuti hawa nafsumu, engkau masih mengikuti tabiatmu. Karena banyak uang, makanan itu dibeli apa aja makanan. Ada tiwadak dibeli, ada durian dibeli, musim rambutan habis-habisan. Padahal di rumah tidak ada memakannya. Di rumah ada berapa orang dah sampai buruk makanan itu, ya Allah. Tabiat suka makan. Ini musim mana nih? Musim buah duku. Habis dibeli aja terus, tiap hari beli duku aja terus. Sampai anak muka kayak duku lagi. Ya kan? Ada orang kayak itu tuh ada. Kamu menjalankan tabiat kamu saja. Hari-hari kamu makanan yang kamu pikirkan. Kayak apa aku makan? Uang banyak miliaran di mana? Di rekening. Pikiran kayak apa aku makan? Masya Allah. Ini tabiat manusia. Bila melihat uang ada, pinginnya bebini terus. Anak bebini pulang awal nih jar. Ya Allah, bini nang ada kada tahu urus. Bahasa Banjar lah. Ngerti lah. Bini nang ada kada tahu urus, nak bebini pulang lah. Nah, inilah tabiat manusia. Wajadala, manusia itu dalam Al-Quran jadala. Waqulil insan jadala. Tiap-tiap manusia itu jadala gitu. Suka berdebat. Debat itu kan saingan, suka bersaing. Ada orang ngebut, ikut juga ngebut. Ada orang mencat rumah warna ungu, ikuti juga ungu. Paloi mengikuti terus warna ungu, ikuti paloi ungu. Dialih orang lagi rumah orang tuh warna hijau, dituruti paloi lagi warna hijau. Tabiat yalah. Nguyak orang tuh dicat orang merah putih, diikuti paloi juga merah putih. Rupanya orang tuh namanya Jaya, ditulisnya rumahnya tuh Indonesia tetap Jaya. Wah, Paloi turuti juga karena namanya Paloi, jadi Indonesia tetap Paloi jadinya. Iya benar nih. Tabiat. Nah, ini kalau bisa yang seperti itu kita hindarkan. Wa mahbatuka lidunyaka, engkau begitu mencintai tentang duniamu, takut mati. Kayak apa hartaku, kayak apa biniku, maka biniku, istriku cantik orangnya. Kalau aku meninggal dunia, waduh bahaya, bisa supirku yang ngambil nih. Pikiran macam-macam karena cinta dunia begitu berarti sekali baginya. Kenapa? Karena dia banyak uang. Coba kalau nang miskin kita, nang sakit-sakitnya hidup nih, capati aja ya Allah. Ya kah? Nah, jangan jualan minta capati itu, tidak boleh lah. Nah, diam aja, tenang aja kepada Allah, ridho. Nanti ada ilmunya ya. Bagaimana kondisi seperti demikian. Waryasatuka, dan riasah-riasah tuh engkau ingin mengejar-ngejar jabatan. Yalah, tahu aja sudah tuh. Kayak apa mengejar jabatan, segala sesuatu dikorbankan. Bahkan ada yang berani mengorbankan istrinya demi untuk, adakan dulu kisah
demi untuk jabatan, bahkan istri pun diserahkan kepada bosnya ya lah. Oh, berani sekali gitu. Nauzubillah min dzalik lah. Nah, itu ngerinya. Wa syahwatuka, dan syahwat sangat. Iyalika tahubbul baqa fid dunya wa huwa sayun la yaqa'u biadika. Celakalah engkau telah mencintai kekekalan duniamu. Engkau anggap kekal dunia itu padahal dia fana, ketimbang akhiratmu yang sesungguhnya kekal. Jika engkau ingin tahu kekekalan itu, itulah kalimat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Benamkan hatimu di dalamnya, masuk di pintu sirmu. Inilah makna dalam kehidupan sehari-hari. Bila kita sudah masuk ke situ, kita tidak ingat lagi yang tadi itu. Tidak apa-apa, tidak mengurangi rezeki kita. Bahkan bila kita terbaik minta rezeki dan nikmat dari Allah, dikasih oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Subhanallah. Dikit lagi lah, kita hikam lagi nah. Tampulu Guru Amin suaranya nyaman didengar ya lah. Jadi kita banyakin materinya sedikit. Nah, alhamdulillah. Mudah-mudahan dapat dimengerti dan dipahami. Kita ambil makna. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.